sangat mendukung itu untuk tidak dinaikkan. Yang kedua, evaluasi menyeluruh kinerja Kepolisian Republik Indonesia dan copot Kapolri karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas keamanan. Ini tentu prosesnya panjang, karena kita di daerah ini hanya bisa bersuara. Segala keputusannya ada di pusat, Pak. Karena Kapolri ini dipilih oleh wakil-wakil kita di DPR RI, betul? Nah, jadi ini dalam proses yang perlu kita bahas secara bersama-sama. Yang ketiga, usut tuntas ex-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan periode 2024 atas izin impor tapioka yang berdampak pada petani Singkong Lampung Utara dan mendorong pengesahan RUU Komunitas Strategi Nasional. Ini saya sampaikan dari hati paling dalam Bapak Ibu semua. Saya sudah pernah ikut juga RDP di DPR beberapa bulan yang lalu, dan saya sangat mendukung agar balik DPR itu segera membuat regulasi yang tentunya kepentingan untuk masyarakat petani singkong. Ini saya 100% sangat mendorong agar ini dapat terus dievaluasi, ditindaklanjuti di pusat semua. Yang keempat, evaluasi seluruh aset pemerintah daerah berupa tanah HGU, khususnya HGU PT Jalako dan cabut HGU PT Budi Dharma Godang Perkasa. Nah, jadi ini Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan bahwa secara garis besarnya saya sangat aktif dalam proses ini, bergabung dari tokoh-tokoh masyarakat yang tiga Gadung dalam rangka wabil khusus masalah HGU PT Jalako. Begitu juga persoalan Godam yang tidak terselesaikan. Nah, tentu bahkan saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua untuk memperpanjang izin Pak Kakimal, proses luruskan. Kenapa Pak Kakimal pada waktu itu belum ada di sini? Untuk memperpanjang, dan dalam aturan itu 2 tahun sebelum HGU habis harus sudah diurus. Ternyata HGU Jalako itu sudah habis di 2019. Dan waktu itu saya masih ketua DPRD, karena mereka ingin mengurus, saya buatkan surat rekomendasi kepada dinas-dinas agar tidak mengeluarkan seberkas surat pun untuk menindaklanjuti atau rekomendasi memperpanjang HGU itu sebelum mereka mengganti rugi kepada masyarakat adat yang ada di Lampung Utara. Ini cukup tegas Bapak Ibu semua. Cuman apa yang kita dapatkan situasi dan kondisi sekarang? Kita sudah berupaya maksimal Bapak Ibu semua. Dari desa saya Dewan sampai saya ada di Wakil Bupati Lampung Utara. Upaya-upaya yang ketemu sana, ketemu sini, diskusi sana. Bahkan wakil-wakil kita, kalau tidak salah 2019 atau 2020 ya, waktu itu sebelum Covid, ya kan? Ada 17 anggota DPR RI Komisi 2 yang telah turun ingin mengganti rugi dan akan menganggarkan. Kita sudah siapkan semua regulasinya, siapkan segala perangkatnya. Ternyata di ujung gagal juga Bapak Ibu semua. Kita dengan segala cara untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi kami simpulkan, saya pribadi, persoalan ini tidak akan pernah, belum mampu kita untuk menyelesaikan di tataran atas, melainkan ada kuncinya di Kasal dan di Presiden pada hari ini. Ini yang kita harapkan perlu saya jabarkan di hadapan Bapak Ibu semua. Jadi kita sudah melakukan itu, inisiasi dari Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, inisiasi juga Kak Imal, Pak Bupati, Kapolres, dan Kodim, dan Kajari, dan Ketua DPRD. Kita sama-sama menyelesaikan persoalan HGU ini secara bersama-sama, bukan lagi masyarakat, tetapi tanggung jawab kita semua. Ini sudah sepakat disampaikan, diinisiasi oleh Pak Bupati, dan kami wujudkan dengan sudah berapa kali pertemuan, bahkan sudah pertemuan juga dengan Gubernur Lampung. Tapi memang prosesnya masih belum maksimal dalam rangka untuk ke atasnya Bapak Ibu semua. Maka daripada itu sebenarnya persoalan HGU Lampung Utara bukan hanya di Kakimal saja, di Jalako saja, atau di Godam saja. Hampir seluruh HGU Lampung Utara ini bermasalah, saudara-saudara semua. Terkait Direksi 46, BMM, ini banyak sekali HGU yang bermasalah. Tentu menjadi PR kita sama-sama. Dan saya sangat sepakat dalam rangka untuk kita perjuangkan hak-hak kita yang selama ini dikuasai oleh para pengusaha yang tidak berpihak kepada masyarakat, saudara-saudara semua. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan bahwa kita ini betul-betul punya hak yang luas, tapi kita menjadi kuli di negeri sendiri, saudara. Ini nyata dan fakta.
Dan selanjutnya juga yang perlu saya sampaikan, evaluasi revitalisasi pasar. Tentu saya garis bawahi, tidak apa-apa ini senang apa yang saya lihat tadi, yang pada hakikatnya apa yang dicatat dirangkum di sini ini untuk kepentingan masyarakat. Kami sangat setuju. Tetapi memang kita ada batas-batasannya dalam rangka kita membangun Lampung Utara ini. Tentu ada aturan main. Tapi saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua, tidak ada cawe-cawe kami pemerintah daerah ini serupiah pun dalam rangka pembangunan revitalisasi pasar Dekon yang akan kita laksanakan. Murni kita untuk membangun Lampung Utara melalui daerah dari sektor manapun. Ini perlu saya sampaikan di hadapan Ibu semua. Saya pastikan tidak ada apapun karena pemerintah daerah atau kami cawe-cawe di luar daripada prosedural yang kita akan lakukan pada kesempatan untuk membangun pasar Dekon dan lain sebagainya. Tentu kita akan musyawarah tentang ini apa yang menjadi pemikiran kawan-kawan. Yang terakhir ada 6, evaluasi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah Raya Kudu. Ini sudah tadi sedikit dipaparkan oleh Bupati Lampung Utara. Ini adalah masalah kita semua. Kenapa? Persoalan rumah sakit Raya Kudu itu sudah akut, Pak, dari periode ke periode, tidak pernah tuntas. Hari ini lebih terpuruk lagi, Pak. Jangankan pelayanannya, bangunannya juga sudah ada yang runtuh hari ini. Nah, jadi kita memang mencarikan solusi terkait masalah apa itu rumah sakit umum. Kita harus khusus dalam rangka kita membenahi baik dari tatanan birokrasinya maupun infrastruktur dan pelayanan-pelayanannya yang harus kita benahi secara total. Yakin saja ini salah satu menjadi prioritas kami, Pak Bupati dan kita semua dalam rangka pembenahan daripada manajemen dan infrastruktur rumah sakit umum. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu semua, saya ingin dalam rangka kita memilih waktu yang sudah singkat, kita jangan lepas dari konteks 6 poin ini, ya. Jadi tidak apa kita bedah satu persatu seperti apa agar apa yang menjadi disampaikan oleh saudara Imam tadi memang betul-betul dapat menjadikan suatu kesepakatan dan rujukan kita bersama-sama. Kalau poinnya harus ke pusat, kita buatkan apa yang terbaik untuk ke pusat. Kalau memang isu daerah, apa yang harus kita lakukan dalam daerah ini. Tentu ini yang saya harapkan konteks betul-betul ada 6 di sini. Bukan kita nggak memberikan kesempatan untuk penambahan pendapat sangat baik, tapi kita punya waktu, tapi kita lebih fokus dulu di 6 poin ini.